Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Indi Sahutri. Di sini aku buat video walaupun nggak disuruh tentang materi masa air dengan software Ocean Data View atau ODV. Baiklah, langkah pertama kita share screen terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita harus punya software ODP-nya di laptop atau di laptop kita atau komputer kita. Kita buka software Ocean Data View-nya. Nah, kita tuh nanti masukkan data berformat atau bertipe TXT yang udah dikirim dari dari materi atau asistennya. Kita bisa langsung buka di file open. Nah, di sini kan nggak ada gitu kan, karena kenapa ada tipenya cuman ODV file. Kita ganti tipenya menjadi all files. Kita cari yang TXT data yang ini, data 1 terbaru TXT. Kita klik kiri lalu kita open. Nanti akan muncul importnya, ya, data importnya ke layar. Setelah itu, setelah itu kan udah muncul gambarnya, kita masukkan Ctrl F untuk munculkan titik-titik sebarannya ini loh. Nah, ini loh. Kan tadi nggak ada titiknya. Nah, di sini tuh kita tuh bisa lihat, bentar ya. Nah, di sini tuh kan kita bisa lihat titik-titiknya tuh 126. Lihat nggak sih di sini loh, di bawah sini. Ini loh. Kayak longitude dan latitude-nya itu. Selanjutnya, setelah memunculkan titik ini, kita bisa ke itu menampilkan layar. Yang pertama itu kan kita akan membuat sebaran menegak temperatur. Nah, kita klik kanan, bukan di gambar ya. Di sini klik kanan, di layout templates, kita akan ke dua scatter windows. Nah, ini untuk melihat tegaan atau ya sebaran menegak temperatur dan salinitas. Yang penting kan temperatur, yang ini salinitas. Nah, di sini di gambar temperatur tegaan ini kita akan memberikan data dengan klik kanan, extra, lalu ke ini add graphics object, selanjutnya ke simbol set. Nah, di simbol set di selection ini kan, nah di choose and choice ini kita klik kiri di BPT-nya. Selanjutnya di stasiunnya ada 1 sampai 20 stasiun. Nah, kita masukkan dari nomor 1. Yang ini kan nomor 5, 5B, berarti ke nomor 5, nomor satunya ada di sini. Nah, ini 1B kita masuk. Kita klik kiri dulu, lalu kita masukkan di sini. Kiri nih. Nah, kita klik, masukkan sini. Kita lakukan kita masukkan sebanyak nomor di sini. Sampai 20 stasiun kita masukkan. Berurutan ya. Kenapa harus berurutan? Supaya datanya itu teratur nanti. Kalau nggak berurutan, nanti masuk juga sih. Tapi nggak itu. Kayaknya nggak teratur nanti kan. Ya turutin aja lah. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, udah datanya 20 dimasukkan ke select sebelah kiri, kolom kiri. Selanjutnya, kita klik OK. Nah, kita beri rename nama legendnya itu menjadi stasiun 1
atau salinitas atau temperatur gitu. Setara sih. Aku mau ngasih nama TP1. Udah itu langsung kita klik oke aja. Muncul. Nah, ini merupakan sebaran untuk salinitas. Sebelum itu, sebenarnya ini bisa muncul juga bila kita ganti namanya. Coba kita lanjut ke ini temperatur ke salinitas. Mari kita coba. Sama aja kayak tadi add graphic object, extract, add graphic object ke simbol set. Kita klik BPT, kita masukkan dari nomor 1 ke kiri, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ya ini kan berbeda-beda sampelnya di sini loh. Tuh. Kenapa berbeda ya, datanya kan beda-beda. Itu kan sesuai dengan titiknya tuh loh yang ada di peta. 15, 16. Ini ya pas aku cari di peta tuh merupakan daerah timur-timur gitu. Daerah ya timur, daerah ujung sebelah bawah dari Indonesia. Kita klik OK. Kita kasih nama tadi TP ini SL aja. Salinitas. Salinitas. Satu. Kita klik OK. Wih, udah jadi. Tapi sebelumnya itu kan kita tuh ganti nama dulu. Baru muncul titiknya ini. Ada kita masukkan udah muncul. Nah, ini aku kalau mau ganti nama kayak gini. Ini kan hmm, tabelnya BPT gini ya. Di tabel ini kita klik kanan. Kita ke Manage Graphic Object. Nah, di sini kita klik ini. Klik aja. Ini kan simbol setnya, tipe simbol setnya, value-nya itu kan kita ganti nama. Misalnya kan ini BPPBT 20. Kita bisa ganti nama dengan klik ini kan udah. Lalu ke edit. Kita ganti nama 20 nih. ST20 bisa. Kita ganti nama. Klik OK, kita ganti namanya sampai ke SD1. Kita klik OK. Nanti akan berubah seperti gambar ini. Jadi ini kan eh, sebaran menegak temperatur. Nah, ini bisa kita simpan dengan save plot. Ini kan temperatur di kanan, save plot. Kita ganti simpan aja pakai JPG. Apa gitu kita save. Ini juga bisa kita simpan. Save plot. Oke, tipenya JPG gitu. Selanjutnya, setelah sebaran menegak temperatur dan salinitas, kita akan me- membuat sebaran mendatar temperatur. Jadi ini kan kita ke apa ya tadi? Ke scatter tuh scatter ya. Ya, ada nggak sini ya? Oh, nggak ada. Pokoknya itu scatter. Nah, kalau untuk membuat sebaran mendatar temperatur dan salinitas itu kita klik kanan lagi ke layout templates ke surface to surface windows. Nah, ini kan untuk membuat sebaran mendatar gitu. Ada temperatur yang di atas dan salinitas. Nah, selanjutnya kita klik gambar temperatur, kita ke properties. Di sini kita ke display style. Kita ganti graded filenya menjadi diva grading. Yang ini kita uncheck list dulu untuk memasukkan angka di X scalings dan Y scalings. Sini kita ikutin modul gitu. Kita masukkan angkanya scale-nya 80 dan Y scale-nya
80 juga. Ke contours, di contours ini kan ada line. Dan ini solidnya itu kita ganti dotted. Dan yang di already deferred kita ke kiri kan. Kita klik OK langsung. Nanti muncullah gambar temperatur salinitas. Nah, setelah itu untuk salinitas, iya, untuk salinitas, untuk sebaran mendata salinitas sama aja. Caranya sama kayak temperatur gitu. Klik kanan properties. Oh ya, saya lambat-lambat, pelan-pelan sedikit gitu ya. Di gambar ini klik kanan properties, ke display style, grading files ini kita ganti default grading. Ini on checklist kita ganti 80. Lalu di controls ini di line kita ganti dotted, kita ke kiri kan already default-nya. Ini udah muncul, kita klik OK. Jadi ini merupakan sebaran mendatar salinitasnya. Udah, setelah itu kita ke sebaran melintang temperatur. Jadi ya untuk membuat sebaran melintang temperatur ini kita bisa memulai dari langkah ini atau enggak membuka file baru. Jadi saya ingin memulai dari langkah ini aja gitu kan. Kita klik kanan bukan di gambar ya. Kita klik templates. Lalu kita ke dua session Windows. Nah, ini ada tampilan awalnya. Setelah itu kita ke klik kanan di gambar ini ya. Nah, di manage session ini kita ke different session. Untuk apa? Untuk membuat garisnya itu, garis sebarannya vertikal ke atas ke bawah atau enggak horizontal. Nah, kami tuh diminta kalau yang cewek tuh horizontal. Jadi, coba sebarannya dari sini ke sini. Kalau vertikal dari atas ke bawah. Jadi gini. Ini kan udah ada bisa kayak tombol edit itu ya untuk digitasi gitu. Kita sesuaikan sama titiknya. Buat sebaran horizontal. Nah, setelah sampai titik akhir, klik 2 kali. Nanti akan muncul session properties. Kita rename namanya. Rename apalah, sebaran gitu kan. HZ aja, HZ1 horizontal gitu. Nah, kita klik OK aja. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini untuk sebaran melintang temperatur maupun salinitas. Nah, setelah itu kita lalu klik kanan um, di salinitas atau temperatur. Ya benar. Klik kanan di sini, lalu kita ke X. Di X ini, di X variable ini, kita akan memilih di elevation session distance. Oke. Selanjutnya kita klik kanan Z, kita akan memilih temperatur. Oke. Kita ke properties, selanjutnya di gambar ini kita ke properties, lalu kita ke display style, grading file-nya kita ganti default grading, ininya kita ganti ya itu bisa kita ganti berapa gitu ya, sesuai dengan gambar. 100 juga boleh, 120 juga boleh. Itu nanti di auto scale length XY ini nanti kan gambarnya tuh bisa nggak sampai ke layar gitu. Jadi kita masukkan lebih banyak nanti biar sebarannya tuh rata gitu. Setelah itu ke kontur, sama aja kita
pilih Dutch ini ke kiri, error default-nya udah ada nilai, kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini, sebaran temperatur. Ini kan udah ada temperatur tadi ya. Nah, selanjutnya sama aja kayak salinity ini, kita ke properties, untuk salinity. Ini kita ganti di grade, kita ganti 100 boleh. Di contours-nya, sorry, checklist biar nggak berubah gitu ya. Kita bilanya kita masukkan dots dan kita divide-nya kita masukkan nilainya ke sebelah kiri, kita klik OK. Nanti akan muncul sebaran salinity-nya seperti ini. Jadi untuk sebaran melintang temperatur dan salinity, eh, gambarnya akan seperti ini. Oke, untuk diagram TS, kita ke layout templates ke dua scatter windows lagi. Nah, di sini kita akan ke file, ke view. Nanti ya, bentar. Ke view, kita ke derived variable. Di sini kan ada choose. Di choose ini kita akan memilih potential temperatur. Sudah kita klik di potential temperatur ini, lalu kita add. Add ini kita masukkan dari div, oke, temperatur and salinity. Oh my god, sorry. Ini sering terkendala gitu. Makanya eh, di solvernya itu kan itu susah apa? Susah masuk gitu. eh di sini bisa kita ulang sih. Ulangnya ke view masuk ya. Udah lah. Tadi kan udah masuk di depth and temperatur gitu kan. Coba kita masukkan dulu. Kalau nggak bisa nanti kita coba ulang. Kita klik OK. Seharusnya kan udah masukkan potential temperatur itu kan ada 3. Nah, kita masukkan depth, temperatur, dan salinity. Kita masukkan aja semuanya. Lalu angkanya itu kita itu bikin 0 gitu. Sudah itu kita klik ini. Udah biru ini, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu di gambar ini kita klik kanan, kita X-nya itu kita masukkan salinity, Y-nya itu kita masukkan temperatur. Nah, Y-nya itu kita masukkan DR fit potential temperatur. Dan untuk Z-nya itu kita masukkan div. Kita lihat dulu ya. Ini kayaknya nggak jadi sih. Kenapa demikian tidak jadi? Tapi di sini di ekstrak ekspresi nggak masuk juga. Oke, kita ganti masukkan file baru aja ya. File kita buka new. Setelah itu kita ke file open. Ininya kita ganti tipe alphos. Yang ini data terbaru TXT. Udah kok ini nggak susah banget buat baru. Kayaknya kita masukkan Ctrl F ke layout templates to scatter windows. Oh ya, ini di gambar petanya ini kita manage session, default session lagi. Kita bikin titik sama titik yang sama kayak tadi. Klik 2 kali untuk selesai. Kasih nama RT5 aja.
Oke. Selanjutnya kita ke view, ke default variable, potential temperature, kita add div, oke, temperature, oke, salinity, oke. Ininya enter reference pressure-nya itu kita masukkan 0. Kenapa harus 0? 0. Oh, supaya datanya itu jelaskan dari awal. Oke. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ke X. Di X ini kita masukkan salinity. Kayaknya ini jadi. Di Y ini kita masukkan potential temperatur. Bukan yang temperatur 2 tapi yang DRVD. Dan yang Z-nya kita masukkan div. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini ya guys. Untuk salinity, temperature, and div-nya. Nah, di sini kan kita klik kanan lagi, kita ekstrak, kita ke OC isofinals. Isofinals ini kita ganti ke number 4 yang red. Lalu kita draw ini isofinal, boleh kita checklist, kita klik OK. Nah, jadi akan seperti ini itunya hasilnya. Ini kan merupakan hasil em, hasil diagram TS-nya. Diagram temperatur dan salinitasnya. Sini bisa kita klik kayak gini loh untuk mengetahui daerah-daerahnya itu loh. Daerah yang ini, daerah ini. Mungkin mana sih yang lebih gedenya? Top share dulu. Mungkin sekian yang dapat saya ajarkan. Saya buat videonya dari hasil pelajaran di praktikum. Semoga bisa uh, menambah pengetahuan tentang pembuatan massa air di software Ocean Data V, dan tetap semangat untuk mencoba hal baru, dan mohon maaf lahir dan batin karena ini akan bulan bulan Ramadan ya. Maafkan kalau ada kesalahan kata, perbuatan, atau tingkah laku yang tidak sesuai. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya berterima kasih kepada Abang dan Kakak asisten telah mengajarkan materi ini. Karena ini bagus juga untuk pengetahuan. Dan sama arigatou gozaimasu.